Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah atas segala genangan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya sehingga kita masih bisa bertemu dan bersilaturahmi di channel Gus Idris Family dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak di yaumil mahsyar kita semua mendapatkan syafaatnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, akhirnya yang ditunggu-tunggu selama ini datang juga sahabat GIF. Semoga sahabat GIF tidak ada bosan-bosannya untuk selalu menyimak tayangan-tayangan daripada channel-channel kami. Sahabat GIF, malam hari ini saya bersama siapa ya? Saya agak takut mau nyebutkan ini, takut dihujat lagi sama netizen. Ya Allah. Malam hari ini saya bersama Mbak Vira, sahabat GIF. Mbak Vira baru saja datang, kalau nggak salah. Sebenarnya datangnya udah semalam. Beliau habis dari liburan sama Bapak Ridwan, tapi beliau bisanya datang ke sini ya malam hari ini. Kali ini saya ingin mengobrol, bicara-bicara santai dengan Bu Vira, apa saja yang dilakukannya selama ini di Bali dan bagaimana sih perkembangannya Pak Ridwan juga atas skandal ini, atas kasus ini gitu loh. Baik sahabat GIF, langsung kita tanya-tanya saja sama Bu Vira. Sabar sahabat GIF, sabar dulu ya, ambil nafas yang panjang. Keluarkan dari hidung, hirup dari hidung, keluarkan dari mulut ya. Jangan emosi dulu. Tahan, istighfar, banyak-banyak istighfar. Tahan dulu emosinya ya, biar enak ini wawancaranya. Assalamualaikum Mbak Vira. Waduh, lama tak jumpa Mbak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah selalu baik. Alhamdulillah selalu baik. Masih ini ya, istiqomah berhijab ya. Insya Allah. Alhamdulillah masih istiqomah berhijab. Sahabat doakan ya sahabat ya, semoga Mbak Bu Vira ini istiqomah berhijab, istiqomah dalam hijrahnya menuju jalan Allah. Bapaknya di mana Mbak Ridwan? Tadi kok kayaknya diantar sama supir. Iya, masih di hotel tapi ntar lagi masih. Oh masih di hotel, ntar lagi nyusul ya Mbak ya? Tadi saya bareng supir soalnya. Barang supir. Oh, tak kirain Bu Vira ini udah gak mau datang lagi ke pondok gitu loh. Tak kirain udah trauma dengan segala hujatan netizen. Tapi bagaimanapun netizen, tanpa netizen kita tidak ada Mbak. Saya sendiri tanpa netizen, tanpa hujatan netizen, tanpa kritikan dari netizen, saya bukan apa-apa, saya tidak ada apa-apanya. Jadi buat netizen monggo silakan sampaikan kritik dan sarannya. Ya mungkin yang lebih baik itu kritik saran yang membangun, tanpa kata-kata yang kasar. Mbak, saya mau tanya sebentar ya sebelum sampean menemui Gusnya. Sampean tak sandera dulu di sini. Gimana liburannya di Bali kemarin? Apakah bahagia atau penuh dengan tangis derita atau gimana? Campur aduk ya kan? Campur rasanya. aduk. Iya, Ya bener. Allah. Campur aduk gitu rasanya. Ya ada seneng, bersana juga. Namanya liburan ya harus seneng Mbak. Harusnya ya. Harusnya. Tapi sepertinya sampean ketemu juga ya sama Gus Hasim, Iya, sama siapa lagi itu yang kesini, Raditana ya. Iya, sama Bang Radit. Sempat ketemu juga, sempat konsultasi juga sama mereka. Iya. Oh, Kalau saya gitu. emang sengaja nemuin. Sengaja mengunduhi Gus Hasim. Apa yang berarti yang sengaja menemui Gus Hasim sampean ya, ingin konsultasi gitu? Apa menurut Gus Hasim Mbak? Ada apa gitu loh, barangkali masih ada. Emang saya sih di sana emang mau melepas ini apa namanya
Mbak? Kayak susuk saya itu, saya memang benar-benar ingin bersih total. Masih ternyata banyak dulu ya susuknya ya. Enggak sih, dulu kan emang hilaf ya Kang ya. Cuma Nah. sekarang emang benar-benar saya ingin bersih dari semua itu. Alhamdulillah. Tapi sekarang udah benar-benar bersih ya. Iya, karena Gus Hasim udah membantu saya membantu membersihkan juga, semua, ya. menghilangkan catat apapun itu nggak ada, sudah di saya tuh nggak ada. Alhamdulillah. Itu juga Gus Hasim sebelum melakukan pelepasan susu ke sampean itu beliau izin dulu sama Gus Idris. Oh, Beliau iya. juga meminta pendapatnya Gus Idris. Bagaimana Gus bila saya ini mau melepaskan susuknya si siapa nih Mbak Vira? Mungkin sama Gus Idris juga diberi pengarahan seperti ini Kang. Soalnya kan melepas susu itu tidak gampang Mbak. Iya, memang Seharusnya yang melepas susu itu adalah orang yang memasang. Jadi mereka yang lebih tahu. Itu seharusnya seperti itu. Tapi kalau orang yang memasang susu itu sudah meninggal, biasanya ya bisa ke orang lain. Tapi yang baik itu ya kepada orang yang memasang dulu melepasnya gitu. Ya waktu pelepasan itu emang sempat Mas Ridwan itu kesurupan Sempat kerusuhan. langsung apa namanya, kayak tidak terima gitu diambil susu saya. Oh, Jadi berarti katanya Gus Hasim itu di susuk itu emang ada penghuninya. ada Saya kan juga- hadamnya. Iya. Sesosok apa yang menyusu? Yang waktu itu Mas Ridwan tuh kesurupan marah-marah. Marah-marah Setelah itu ya tetap aja saya minta, pokoknya dilepas. harus dilepas. Saya emang benar-benar minta tolong, ingin badan saya dibersihkan, benar-benar saya ingin tidak ada apa seperti dulu atau Hal-hal negatif iya, lah. Iya memang kalau kita pakai susu secara fisik orang melihat akan tertarik, orang awam terutamanya Mbak. Orang akan melihat, oh orang ini cantik sekali, orang ini seperti ada ini gimana ya, orang selalu melihat sisi baiknya kalau ada orang yang memakai susu. Tapi kalau orang yang mempunyai penglihatan mata batin yang tajam, malah sebaliknya Mbak. Bahkan kadang-kadang orang melihatnya tuh seperti bisa jadi seperti nenek-nenek kalau wanita, kalau laki-laki ya seperti kakek-kakek seperti itu gitu. Dan juga susu ini kan ada masa expirednya ya Mbak. Kalau sudah melebihi masa expired tersebut dan susu tidak segera dilepas, biasanya itu efeknya ke si pemakai susu ini banyak sekali, bisa sakit-sakitan, terutama bisa sakit-sakitan Mbak. Dan yang parah lagi waktu sakaratul maut itu yang parah. Jadi seperti apa ya, nafas itu tidak segera keluar, kayak disiksa kalau masih ada susunya. Ngeri ya Kang ya? Ngeri. Kayak gitu Ya alhamdulillah Mbak Maya sama Allah dipertemukan dengan tim Gio, dengan orang-orang alim gitu loh, sehingga bisa kok Mbak Maya, Bu Vira, saya kok jadi ingat-ingatan terus sama Bu Maya ya. Semoga Bu Maya juga ini apa itu dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar. Terus berapa hari sampai di Bali itu? Kalau nggak salah sekitar 10 harian ya Mbak ya? Iya, karena kan juga Mas Ridwan ada kerjaan juga di sana. Jadi waktu itu juga ada pas ini mana Kang ya, apa? Waktu itu ada penyerangan juga. Dari? Si Rudi lagi. Astagfirullahaladzim. Padahal si Rudi itu udah udah dicabut ilmunya kemarin nih Mbak. Tapi antek-antek di balik si Rudi ini masih banyak. Teman-temannya tuh masih banyak. Jadi si Rudi ini punya perkumpulan dukun-dukun gitu, dukun-dukun ilmu hitam. Itu. Tapi sekarang gimana keadaannya Bu Vira? Ya, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik-baik aja ya. Netizen saya kalau udah mewawancarai Bu Vira ini jujur saya deg-degan, saya takut gitu loh. Gimana? Soalnya namanya juga istri kedua, bagaimanapun baiknya, bagaimanapun beliau ingin hijrah, pasti stigma negatif itu melekat pada istri kedua itu Mbak. Iya. Jadi saya Selalu sendiri begitu ya. saya sendiri juga tadi tuh mewawancarai Bu Vira, Manda ini ya, mewawancarai ragu saya, tapi ya nggak apa-apalah, memang seperti ini adanya. Untuk netizen silahkan berpendapat sesuai dengan apa yang difikirkan, tapi saya harap dengan pendapat ataupun kritik yang membangun seperti itu.
Bu Fira, ini saya mau tanya ini. Andaikan nanti sampai diketemukan dengan Bu Maya lagi, agar ada kedamaian, ada apa ya, saling damai di antara sampean sama Bu Maya, itu gimana sampean? Alhamdulillah saya dengan senang hati. Dan itu yang apa yang saya pinginkan juga ketemu sama Mbak Maya, juga ingin baik-baik aja semuanya. Tapi sepertinya Bu Maya sendiri itu kalau di madu itu sepertinya nggak mau, lebih ke belakang, kayak saya membacanya seperti itu. Dia lebih memilih dicerai oleh Pak Ridwan daripada harus menjalani kehidupan di madu. Tapi mungkin itu ya saya kembalikan lagi kepada Bu Maya. Semua orang kan punya jalan hidup sendiri-sendiri gitu. Punya jalan hidup sendiri-sendiri. Saya juga menyadari bagaimana beratnya menjadi Bu Maya. Banyak tekanan sana sini baik dari keluarga ataupun teman. Jadi saya menyadari jika Bu Maya andaikan mengambil sikap seperti itu. Terus ini Mbak lagi yang mau saya tanyakan sama Bu Fira. Ada seseorang yang mengaku beliau kesini bersama anaknya kecil, namanya Mas Andre. Siapa Mbak Mas Andre itu sebenarnya? Ya memang benar dia mantan suami saya. Terus kok bisa sampai, kan sudah bercerai kalau nggak salah sama Mas Andre ya. Ceritanya kok bisa sampai bercerai itu gimana Bu Fira? Karena memang ada kekerasan dalam rumah tangga semenjak saya nikah sama Mas Andre. Jadi saya untuk itu berpikir untuk meninggalkan dia, tapi tidak untuk meninggalkan anak saya kan sebenarnya kan. Karena waktu saya mau mengambil anak saya banyak ancaman dari Mas Andre. Dari situ kan saya juga berpikir saya nggak mau anak saya sampai kenapa-napa kan waktu itu. Ya udah saya mending pergi, saya cari kerja. Saya udah berusaha nengok anak saya, tapi saya nggak pernah dikasih. Malah saya diancam terus sama dia. Jadi keterangannya Mas Andre sama Bu Fira ini beda sahabat. Mas Andre bilangnya seperti ini, terus Mbak Bu Fira sendiri bilangnya seperti ini. Mungkin memang mereka punya alibi ataupun alasan tersendiri mengapa mereka bercerai sahabat. Mungkin buat sahabat GIF silahkan menilai sendiri mana yang menurut sahabat GIF benar. Saya di sini cuma hanya mewawancarai daripada mereka untuk mencari gimana solusi yang terbaik, itu aja. Jadi Bu Fira itu selama ini juga ingin mengambil anaknya dari Andre ya? Saya udah berusaha tapi tetap diancam. Padahal kan saya udah mikir saya kasihan kan lihat anak saya kan. Saya udah ingin ambil, sampai saya tuh pernah diem mau bukan saya culik ya, cuma kan takutnya kan berpikir seperti itu. Saya nggak berani ngambil tanpa persetujuan dia juga. Takutnya nanti dia ngelaporin saya kan. Iya. Jadi sampai dia udah nangis mau ikut saya, tapi Mas Andre nggak mau. Iya. Malah ngancam saya. Ya. Soalnya gini Mbak, kalau saya waktu mewawancarai Mas Andre tersebut, Mas Andre itu bilang bahwasanya sampean yang meninggalkan Mas Andre karena alasan ekonomi, karena waktu itu Mas Andre kerjanya itu serabutan, jadi tidak mapan secara finansial. Jadi sampean waktu itu meninggalkan Andre, padahal waktu itu sampean juga sempat dibiayai juga waktu kuliah atau apa sama Andre tersebut. Tapi sampean karena Andre ini kurang mapan dalam segi finansial, sampean meninggalkannya. Bahkan sampean, menurut Mas Andre nih ya, versinya Mas Andre, saya cuma menyampaikan apa yang pernah saya tanyakan kepada si Andre, bahwa sampean itu tidak peduli sama anaknya, bahkan tidak mau anaknya ikut sampean, anaknya sampean sendiri itu ikut sampean, itu sampean bahkan tidak mau, melupa, istilahnya ditenggal begitu saja sama sampean. Tidak benar itu kan, saya tuh difitnah sama dia. Memang benar-benar kenyataannya sampai di depan orang tua saya pernah ditampar.
sebagai orang tua bagaimana kan. Berarti selama sampean sama Mas Andre sering terjadi ini ya, cekcok ataupun bisa dikatakan KDRT ya. Ya memang sih dia tuh membiayai saya, tapi itu nggak seterusnya membiayai itu nggak seterusnya gitu loh Kang. Setelah nikah itu saya udah nggak pernah diperlakukan seperti itu lagi, malah setelah nikah malah dia kasar sama saya. Iya. Masa saya mau mempertahankan nyawa saya sampai udah di ujung tanduk, saya mau dilepas dari lantai 3 kontrakan saya sampai mau ke bawah. Astagfirullahaladzim. Sampai seperti itu waktu kalau lagi bertengkar itu. Karena dia suka sering pulang malam. Saya juga nggak tahu kenapa dia bisa mukul saya gitu ya. Karena dia nggak suka saya tuh sering tanya, kamu kemana, bilang lembur tapi uang nggak dikasih ke saya. Saya hamil juga saya dipukul. Semenjak nikah itu dia berubah. Iya. Tapi semoga saya tetap saya tetap bersuudon gitu loh. Semoga baik Mas Andre maupun Bu Maya itu bisa berubah, termasuk Bu Vira ini bisa berubah dengan kenal dengan kita gitu loh, dengan Gus Idris, dengan Ustadz Farhan. Semoga Mas Andre, Bu Maya termasuk Bu Vira ini bisa berubah lebih baik lagi, belajar tentang agama. Ya Allah, mungkin buat sahabat GIF, silahkan menilai apa sebenarnya yang terjadi, silahkan berpendapat, silahkan mengkritik. Tapi saya harap di sini kritik yang membangun ya sahabat ya. Intinya saya di sini ingin baik Bu Maya, Pak Andre, Pak Ridwan ataupun Bu Vira ini ingin kita itu bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi seperti itu. Ya Allah. Terus rencananya Bu Vira ini setelah dari Bali ini kemana Bu Vira? Apa di sini aja, apa tinggal di kota sini aja atau keluar kota? Masih belum tahu, kalau itu kan nanti saya ikut sama Mas Ridwan. Tapi belum ketemu ya sama Bu Maya ya? Belum. Belum. Sih rencananya saya pengen banget ketemu sama Pak Maya. Insya Allah nanti akan difasilitasi oleh Gus Idris untuk sampean, Pak Ridwan dan Bu Maya biar bisa ketemu. Saya yakin juga meskipun Bu Maya berkata-kata kasar, meskipun beliau akhir-akhir ini temperamental, saya yakin Bu Maya itu adalah orang yang baik seperti waktu saya pertama kali kenal beliau. Mungkin karena beliau bersikap demikian karena keadaan, karena tekanan batin, mungkin seperti itu. Baik sahabat, mungkin cukup sekian yang bisa saya informasikan pada malam hari ini. Sebentar, mungkin ada pesan-pesan buat sahabat-sahabat netizen, Mbak, apa dan bagaimana gitu loh. Selama ini kan netizen tersebut lebih banyak menghujat sampean, lebih banyak ya istilahnya stigma negatif ke sampean gitu loh. Mereka lebih condong ke Bu Maya. Jadi sikap sampean bagaimana kalau ada netizen yang sedemikian? Gimana ya? Ya untuk para netizen, saya nggak marah kalian bilang saya seperti itu. Wajar ya, saya memahami itu dan saya memaklumi itu. Saya nggak marah kalau netizen mau bilang kasar, mau bilang saya apapun itu saya nggak marah. Karena memang waktu itu memang saya banyak salah ya. Alhamdulillah. Tapi untuk sekarang memang benar-benar saya udah bertobat. Jikalau memang netizen emang masih ragu dan meragukan tobat saya dan menilai saya seperti apa, itu hak dari mereka sendiri. Yang penting saya sudah belajar memperbaiki diri saya ingin ke jalan yang benar. Yang tahu hanya saya dengan Allah Subhanallah. Coba netizen lihat baik-baik Ibu Vira ini setelah melepas sosok ini, jadi lebih jelek apa lebih cantik? Coba netizen lihat sendiri. Beliau kan sudah melepas susuknya ini. Apa
setelah dilepas susuknya seperti nenek-nenek atau malah lebih bercahaya wajahnya? Mungkin netizen yang lebih tahu. Baik Mbak Maya, terima kasih atas astagfirullah. Kok saya mulai tadi kok Maya terus ya? Ada apa ya? Iya. Jangan-jangan saya Mungkin wajah saya mirip dengan Mbak Maya kali ya. mungkin Iya. ya nggak mungkin juga apa ya, saya juga kepikiran terus sama Bu Maya ini. Saya khawatir gitu loh sama Bu Maya sekarang, beliau ini bagaimana gitu. Soalnya terakhir saya lihat itu beliau benar-benar marah gitu loh, benar-benar marah. Ini wajar lah. Makanya saya dari tadi keliru nyebut Bu Maya aja. Ya Allah, semoga Bu Maya dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Buat Bu Fira, terima kasih atas waktunya. Semoga selalu istiqomah Amin. hijrah di jalan Allah. Baik sahabat GIF, saya sebagai manusia biasa, Kang Fajar, tentunya tidak luput dari salah dan dosa dan hilaf. Jadi buat sahabat GIF, mohon doanya, doakan saya, semoga saya selalu dikuatkan iman, ditetapkan iman dan Islam, supaya terus berada di jalan Allah. Dan akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.